Satu, dua, tiga. Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Hubert Mariano Terence o también Nano. Soy de NTT, tengo 18. Mi hobi es nadar y gym. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai azab-azab hukum. Ya, walaupun di hukum itu susah-susah gampang, tapi memang kayaknya perlu untuk belajar. Sedikit bercerita tentang hukum. Hukum itu kan berkaitan dengan peraturan. Ya. Jadi saya kan masuknya itu baru, istilahnya maba lah. Jadi perlu banyak yang harus saya pelajari. Sorry sedikit salah, soalnya agak grogi nih. Oke, siap. Hukum itu juga kan peraturan. Jadi bagaimana kalau orang yang autis masuk hukum tapi melanggar peraturan, autis itu. Ya sudah gitulah. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang azab-azab hukum yang berkaitan dengan Islam. Oke. Sekian, kita lanjut ke materinya. Cekis. Oke guys, hola mi amigos. Halo teman-teman semua, teman-teman dari saya. Di video kedua ini kita akan menjelaskan mengenai mazhab-mazhab hukum dari agama Islam. Di sini berbicara tentang mazhab hukum dalam Islam merujuk pada pandangan dan metode pemahaman hukum Islam yang diterapkan oleh para ulama besar. Oke. Setiap mazhab berusaha memberikan interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam dalam bidang fisik atau ilmu hukum Islam. Berdasarkan sumber-sumber utama agama, Al-Quran, hadis, ijma, atau kesepakatan ulama. Sorry guys, ini sedikit bacanya itu sedikit salah karena memang berbeda agama. Sorry. Sebelumnya salam toleransi ya, gitu. Tadi sampai mana ya? Oke. Lanjut. Dan kias atau analogi. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum Islam. Ada 4 mazhab utama yang dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah mazhab fikih. Ya, gak tahu benar apa enggak itu ya. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 mazhab hukum Islam yang utama. Oke. Kok ini kecoa nih Ju. Oke, masuk yang pertama, mazhab Hanafi. Oke. Pendirinya itu Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Seorang ulama besar dari Kufah atau Irak. Ya. Yang kedua itu metode hukum. Yang ketiga, kias atau analogi. Mazhab Hanafi terkenal dengan penggunaan kias dalam mengambil keputusan hukum, yang berarti menarik kesimpulan hukum untuk masalah baru berdasarkan persamaan dengan masalah yang sudah ada dalam teks-teks hukum Islam. Oke. Itu masuknya itu ke mazhab Hanafi, guys. Terus istisan atau penilaian hukum berdasarkan masalah atau kepentingan yang lebih baik. Oke. Dalam beberapa kasus, mazhab ini mengutamakan keputusan hukum yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun itu berbeda dengan kesimpulan kias biasa. Yang berikut, ijma. Benar kah ini? Ijma atau kesepakatan ulama. Itulah, sorry. Sebagai sumber hukum, ijma digunakan dalam situasi ketika ada kesempatan di antara ulama mengenai suatu masalah hukum. Yang berikut karakteristik.
Mazhab Hanafi dianggap sebagai mazhab yang paling fleksibel dan toleran dalam hal penafsiran hukum, sehingga banyak diterima di wilayah yang luas seperti di Asia Tengah, India, Pakistan, dan sebagian besar Asia Selatan. Itu masuk yang pertama guys, itu di mazhab Hanafi. Yang berikut itu nggak ngaruh. Yang berikut itu masuk di mazhab Maliki, itu yang kedua itu. Oke. Pendirinya itu Malik bin Anas pada tahun 711 sampai 795 Masehi. Seorang ulama besar dari Madinah, Arab Saudi. Metode hukumnya itu amal ahmal Madinah atau praktik penduduk Madinah. Mazhab Maliki memandang praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah sebagai sumber hukum yang sangat penting, karena Madinah dianggap sebagai kota yang paling mendekati cara hidup Nabi Muhammad kurang mengerti cok. Sorry. Yang berikut kias dan istisan juga digunakan, tetapi dengan penekanan pada praktik yang hidup dalam masyarakat Madinah. Yang berikut ijma. Ada ijma juga ya. Sama seperti mazhab lain, ijma dianggap sebagai sumber hukum yang sah. Yang berikut itu karakteristik. Mazhab Maliki sangat memperhatikan tradisi yang berkembang di Madinah, sehingga cenderung lebih konservatif dalam penerapan hukum. Mazhab ini banyak diikuti di wilayah Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Libya. Itu mazhab Maliki, itu yang kedua. Sekarang kita masuk di mazhab yang ketiga, itu mazhab Syafi'i. Itu sorry guys. Pendirinya tuh Imam Syafi'i pada tahun 767 sampai 820 Masehi. Seorang ulama besar dari Mesir. Metode hukumnya itu tertib sumber hukum. Mazhab Syafi'i dikenal dengan pendekatannya yang sistematis dalam menentukan hukum Islam. Imam Syafi'i menetapkan urutan sumber hukum yang jelas: Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, terus kias atau analogi. Yang berikut hadis sebagai sumber hukum utama atau hadis sebagai sumber utama. Dalam mazhab ini, hadis yang syahih sangat penting dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i sangat menekankan kepentingan sanad dan matan hadis. Gak tahu cok itu artinya apa, sorry. Intinya salam toleransi karena beta agama Katolik, sorry. Yang berikut itu masuk di ijma dan kias, digunakan setelah hadis sebagai sumber hukum kedua. Panjang juga ya mazhab-mazhab hukum ini. Yang berikut masuk karakteristik. Mazhab Syafi'i menekankan kepada kesinambungan antara teks agama dengan praktik hukum yang dapat diterima secara universal, sehingga banyak diikuti di wilayah Indonesia, Malaysia, sebagian Afrika Timur, dan Yaman. Masuk lagi keempat, mazhab Hanbali. Pendirinya itu Ahmad bin Hanbal pada tahun 780 sampai dengan 855 Masehi. Seorang ulama besar dari Baghdad, Irak. Metode hukumnya itu seperti hadis syahih. Mazhab Hanbali sangat ketat dalam menerima hadis sebagai sumber hukum, lebih selektif dibandingkan dengan mazhab lain. Mereka lebih mengutamakan hadis yang syahih dan sangat sedikit mengandalkan kias. Ijma juga diakui, namun mazhab ini menghindar ijma yang tidak didasarkan pada konsensus
yang kuat dari kalangan sahabat Nabi. Yang berikut masuk qiyas digunakan tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang berikut kita masuk karakteristiknya. Mazhab Hanbali dikenal dengan sikapnya yang lebih konservatif dan literal dalam memahami teks-teks agama dan lebih sedikit beradaptasi dengan perubahan zaman. Mazhab ini banyak diikuti di Arab Saudi dan beberapa bagian negara-negara Teluk. Lumayan panjang, namanya hukum. Kita belajar tentang hukum-hukum di negara sendiri maupun negara-negara lain. Ya, hukum yang berkaitan dengan agama, norma-norma gitu. Sorry guys, agak panjang. Ya, karena memang hukum itu saling berkaitan. Asal mula hukum dari panjang guys gitu. Terus itu kita masuk di perbedaan pendekatan antara mazhab. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengambil keputusan hukum, terutama terkait dengan penggunaan dalil dan metode ijtihad atau penafsiran. Sebagai contoh itu mazhab Hanafi itu lebih fleksibel dalam penerimaan pendapat ulama dan penggunaan akal atau qiyas. Yang kedua itu mazhab Maliki, lebih mengutamakan praktik yang berlaku di Madinah. Yang berikut mazhab Syafi'i, lebih ketat dalam urutan penggunaan sumber hukum. Yang berikut mazhab Hanbali, sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan lebih konservatif dalam hal ijtihad. Yang berikut itu mazhab lainnya. Kita belajar juga tentang mazhab lainnya. Selain 4 mazhab utama ini, ada juga mazhab-mazhab lain yang berkembang meskipun tidak sebesar 4 mazhab di atas. Sorry agak gugup guys, soalnya lapar belum makan ini. Dari tadi bikin video salah mulu. Biarlah ini video yang terakhir, biarpun salah, intinya udah berusaha dan menghargai tugas dosen gitu. Oke, yang berikut mazhab Sahiri ya, yang lebih mengedepankan teks literal dari Al-Quran dan hadis tanpa banyak mengandalkan qiyas. Mazhab Ibani yang merupakan mazhab kecil yang berkembang di Oman dan beberapa wilayah Afrika Timur. Dari kita masuk di kesimpulannya. Jadi mazhab-mazhab hukum itu punya kesimpulan. Kesimpulannya itu sabar, kita harus baca kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan metode, semua mazhab ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaan di antara mazhab-mazhab ini adalah bukti dari keragaman pemikiran dalam memahami ajaran Islam yang tidak mengarah pada perpecahan, tetapi justru memperkaya pemahaman umat Islam terhadap agama mereka. Jadi guys, lumayan panjang, 12 menit nih, panjang son papa. Sekali lagi mohon maaf, salam toleransi. Kita walaupun berbeda-beda ras, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, suku, dan dari manapun saja kau berada, kita tetap satu, Indonesia merdeka ya guys. Sudah 12 menit. Kalau diedit tambah video perkenalan terus video penutupan, kayaknya pas lah ya. Bye bye, nanti kita jumpa lagi di video penutupan. Check this guys. Halo, hola, buenas noches, selamat malam. Ini video terakhir dari saya sekaligus video penutupan. Sekian dari video saya tadi. Bila ada kesalahan, mohon maaf.
Dan terima kasih untuk sebesar-besarnya karena dosen kami itu sudah menambah wawasan kami mengenai agama lain. Bye bye, saya Hubert Mariawan Terence dari NTT. Sekian dan terima kasih. Bye.